Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku, dalam video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah Nabi Soleh atau Nabi yang kelima dan mukjizat seekor unta betina. Namun sebelum lanjut, kembali saya mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan share video ini jika Anda merasa video ini bermanfaat, dan agar apa yang ada di video ini atau di channel ini juga bermanfaat bagi orang lain. Baiklah saudaraku, kita langsung ke ceritanya. Nabi Soleh alaihissalam adalah nabi dan rasul kelima yang patut diimani. Nabi Soleh berdakwah di Al-Hijj yang saat ini dikenal sebagai Madain Salih, yakni kota-kota Nabi Soleh alaihissalam, antara Arab Saudi dan Suriah. Beberapa rumah dan batu-batu diyakini sebagai peninggalan Nabi Soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Saleh untuk membawa kaum Samud kembali ke jalan yang benar. Sebelum diangkat menjadi rasul, Nabi Saleh alaihissalam adalah panutan di suku Samud. Kaum Samud terkenal memiliki ilmu batu dan bangunan yang andal. Namun di sisi lain mereka menyembah berhala, dan hal ini sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 73. Dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Saleh. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun. Kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Terjemahan surat Al-A'raf ayat 73. Unta betina yang dijelaskan dalam ayat tersebut merupakan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Saleh sebagai tanda kebesarannya. Saat menyeru ajaran Allah, Saleh meminta kaum Samud untuk meninggalkan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saleh mengajak kaum Samud untuk bertobat. "Hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami," kata kaum Samud kepada Nabi Saleh, seperti dalam surat Hud ayat 62. Alih-alih mendengar Nabi Saleh, kaum Samud justru menentangnya. Kaum Samud meminta Nabi Saleh untuk mendatangkan mukjizat. "Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami, maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar," kata kaum Samud kepada Nabi Saleh seperti dalam surat Asy-Syu'ara ayat 154. Kaum Samud meminta Saleh menciptakan unta betina yang hamil 10 bulan di sebuah bukit berbatu. Nabi Saleh menyanggupi tantangan tersebut dan berdoa agar Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah lalu membelah batu di bukit itu, dan di dalamnya muncul seekor unta betina sesuai dengan permintaan kaum Samud. Unta betina itu dikenal sebagai unta betina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Saleh lalu meminta agar kaum Samud memperhatikan unta tersebut dan membiarkannya makan dengan leluasa.
Nabi Saleh juga memperingatkan agar unta betina itu tidak diganggu karena ia mampu memenuhi kebutuhan susu seluruh kaum Samud. Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar, kata Nabi Saleh sesuai surat Asy-Syu'ara ayat 156. Mukjizat ini membuat kaum Samud terbagi dua. Ada kelompok yang percaya atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran Nabi Saleh, namun ada pula kelompok yang ingkar dan menentang mukjizat itu. Mereka yang ingkar justru semakin kafir dan mengganggu si unta betina. Unta betina Allah dianggap mengganggu hewan ternak lain, meminum banyak air dan berjalan dengan bebas. Para pemimpin di kaum Samud lalu membuat rencana untuk membunuh unta tersebut. Seorang bangsawan bahkan membuat sayembara dengan hadiah besar untuk membunuh unta betina tersebut. Saat malam tiba, 9 orang laki-laki melancarkan aksinya untuk membunuh unta tersebut. Unta itu dipanah dan ditikam beserta dengan anaknya yang baru lahir. Kisah pembunuhan unta terdapat dalam surat Al-Qamar ayat 54. Kaum Samud yang ingkar kembali menentang Nabi Saleh untuk mendatangkan azab setelah unta itu dibunuh. Nabi Saleh kembali mengingatkan kaum Samud untuk bertobat sebelum azab benar-benar datang. Kaum Samud semakin tak senang dengan petuah Nabi Saleh. Mereka bahkan merencanakan membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Namun sebelum sampai rencana itu, Allah memerintahkan Nabi Saleh dan orang yang beriman untuk meninggalkan Al-Hijj karena azab akan segera tiba. Azab itu muncul di hari keempat setelah pembunuhan unta, dan di hari itu petir menyambar bumi berguncang dan menghancurkan kaum Samud. Kaum Samud pun binasa karena petir dan gempa bumi. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Berikut bunyi terjemahan surat Al-A'raf ayat 78. Dari kisah Nabi Saleh ini terdapat sejumlah hikmah yang dapat dipelajari. Pertama, Allah menunjukkan kekuasaannya melalui mukjizat unta betina kepada Nabi Saleh alaihissalam. Yang kedua, orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan azab yang nyata. Berhala-berhala yang semula disembah kaum Samud dan dapat menolong mereka saat azab Allah datang. Yang ketiga, Allah juga memberikan waktu kepada kaum Samud untuk bertobat, mulai dari perintah Nabi Saleh, kemunculan unta betina, lalu setelah pembunuhan unta tersebut. Namun ketika azab datang, tobat sudah tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah cerita Islam kali ini tentang kisah Nabi Saleh alaihissalam dan mukjizat seekor unta betina. Semoga apa yang ada dalam video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dulu untuk video kali ini, dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.